Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Alif Lukman Hakim, Eswil M. Phil, yang telah memberikan tugas dan memberikan kesempatan untuk kami dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul degradasi moral di kelas Pancasila R. Baiklah, di sini saya selaku sebagai moderator akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Kami yang berasal dari kelompok 9 beranggotakan Artika Rizky Haryadi dengan NIM 226111091, Azizah Arifiana dengan NIM 226111096, dan saya sendiri Fikarani dengan NIM 2261100. Terus selanjutnya ada Maulida Alfi Nadia 226111103. Selanjutnya ada Taskia Azahra Mulia Dewi dengan NIM 226111106. Ada Sofia Fridanita Wardani dengan NIM 2261114. Selanjutnya ada Deandra Ayu Wardani dengan NIM 2261115. Dan Morti Ratri Astuti dengan NIM 226111126. Baiklah, langsung saja kami akan masuk ke materi yang akan kami bawakan, yaitu materi degradasi moral dengan pengertian yang akan dipaparkan oleh Artika Rizky. Kepada Artika dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari degradasi moral tersebut dan norma karena adanya perkembangan zaman, yang mana individu atau kelompok tersebut telah melanggar aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kondisi tersebut merupakan kondisi di mana penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak, dan juga merupakan kondisi perubahan sosial di mana moral terus mengalami kemerosotan. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari degradasi moral yang akan dibacakan oleh Azizah. Kepada Azizah dipersilahkan. Degradasi moral. Berbicara kasar merupakan salah satu degradasi moral dalam bentuk interaksi, yang dimana hal ini bahkan sudah menjadi hal yang lumrah untuk beberapa orang. Padahal berbicara kasar dapat mengganggu orang-orang yang mendengarnya. Lalu yang kedua ialah tidak menghormati orang yang lebih tua. Dalam hal degradasi moral ini, terdapat contoh perilaku yang mencerminkan tidak menghormati orang yang lebih tua, seperti tidak bersikap sopan, menggunakan nada yang tinggi, tidak mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, enggan mengucapkan terima kasih. Meskipun mengucapkan terima kasih itu hal yang sepele, tapi ini mengartikan bahwa kita menghargai bantuan yang telah diberikan, sehingga dengan mengucapkan hal tersebut, orang akan merasa diapresiasi. Walaupun begitu, masih ada orang-orang yang melakukan salah satu contoh degradasi moral tersebut.
Oke, baik. Selanjutnya ada faktor-faktor degradasi moral yang akan dibacakan oleh Maulida dan Taskia. Untuk Maulida dan Taskia dipersilakan. Baik, untuk faktor dari degradasi moral, di antaranya yang pertama ada penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial James B. Fadden. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang sejumlah besar orang dianggap sebagai suatu hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Penyimpangan sosial umumnya disebabkan oleh proses yang sempurna. Raknya sebuah rumah tangga menjadikan seorang anak tidak mengenal disiplin dan sopan santun. Hal ini disebabkan karena orang tua sebagai agen sosialisasi tidak melakukan peran yang semestinya. Kemudian nomor 2 ada pengaruh budaya asing. Kota merupakan tempat pusat segala aktivitas. Keluar masuknya budaya asing menjadikan munculnya budaya-budaya baru dan dalam kehidupan suatu bangsa membawa banyak sekali perubahan. Walaupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi budaya asing membawa dampak positif. Namun dalam bidang pergaulan budaya clubbing, minum-minum keras, juga narkotika sekarang menjadi budaya baru di kota-kota besar. Tidak hanya anak-anak yang hidup di kota-kota besar yang mengalami tingkat degradasi moral yang tinggi, bahkan anak-anak yang tinggal di pedesaan yang mengenal adat dan istiadat yang kuat pun ikut terpengaruh budaya asing dan mengalami tingkat degradasi moral yang tinggi. Nomor 3, ada kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya mendorong para laki-laki untuk terjun ke dalamnya, bahkan para perempuan pun merasa memiliki hak yang sama untuk ikut terjun ke dalamnya, sehingga dalam sebuah rumah tangga, seorang anak kurang mendapat pengawasan dan perhatian dari orang tua mereka. Akibatnya, banyak dari mereka mencari kebahagiaan yang salah seperti minuman keras dan menghilangkan stres dengan obat-obatan. Untuk yang keempat, rendahnya tingkat pendidikan. Lingkungan sekolah dianggap berperan penting dalam pembentukan moral siswa. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan sekunder yang secara sistematis melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa supaya mampu mengembangkan potensinya, baik berkenaan dengan aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Namun, kondisi dunia pendidikan saat ini dirasa belum mampu sepenuhnya untuk membentuk moral siswanya. Hal tersebut harus dikaji ulang oleh para pemangku kebijakan. Yang kelima, kurangnya keefisienan dan keefektifan lembaga sosial masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari degradasi moral yang akan dibacakan oleh Sofia dan Deandra. Kepada Sofia dan Deandra dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan dampak tentang degradasi moral itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah meningkatnya kekerasan pada anak-anak. Yang kedua, meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata-kata yang buruk. Baik itu kepada orang tua ataupun dengan yang seumur.
Dampak keempat adalah rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Banyak para murid yang menganggap remeh seorang guru sekarang ini. Dia tidak hormat sedipuskin kepada gurunya. Dan juga banyak yang membentak dan menghardik orang tuanya seperti beberapa tahun ke belakang. Banyak sekali kasus perbuatan guru terhadap guru mereka. Hal ini difaktorkan oleh psikologis, kemajuan teknologi, faktor keluarga, dan pergaulan bebas. Dampak kelima adalah rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Fasilitas umum yang tidak dijaga dengan baik merupakan contoh berkurangnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Dampak keenam adalah membudayanya ketidakjujuran. Pada saat di jenjang sekolah, seorang pemuda Indonesia sudah dikenalkan dengan namanya ketidakjujuran, yaitu mencontek. Tidak heran bahwa pada saat tua nanti banyak tercipta calon-calon koruptor. Oke, selanjutnya ada solusi dari degradasi moral yang akan dibacakan oleh Murti Ratri Astuti. Kepada Murti dipersilakan. Solusi untuk degradasi moral, pertama, memaksimalkan peran keluarga, seperti memantau anak ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Lalu, menanamkan pendidikan karakter sejak dini, seperti menanamkan nilai kesopanan kepada anak-anak yang baru masuk sekolah. Ketiga, memilih teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Memilih tempat yang tidak seperti apa ya, lingkungan yang sehat. Terus yang terakhir, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, seperti memanfaatkan ponsel untuk mencari hal-hal yang positif. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memaparkan materi dari tugas kita dan dapat disimpulkan bahwa degradasi moral, terutama pada remaja ini sangat menjadi hal yang serius untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadi penurunan hebat terhadap moral-moral yang ada. Seperti diketahui bahwa di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa itu sangatlah mengedepankan nilai-nilai moral seperti sopan santun. Nah, baiklah, dengan begitu besar harapan dari kami, inilah yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian agar bisa diimplementasikan kepada kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan dan semoga presentasi yang kami paparkan ini bermanfaat dan saya akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan apabila saya sebagai moderator memiliki banyak kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.